kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Katakan sukacita. Sukacita melimpah, Sukacita. sukacita melimpah, Sekali lagi. sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Haleluya pada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata
kasih. Yes, layak engkau layak. Untuk mencapai Tuhan hadir di dalam setiap kami. Rasakan kuasa Tuhan menjamah hati supaya melepaskan setiap kesombongan, segala hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Pujian syukur hanya bagimu, layak engkau disembah, layak engkau dipuji. Engkau yang hidup, Engkau yang mulia, Engkau telah bangkit, layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Layak Tuhan, Kau layak, Kau berdaulat atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penebusan-Mu, terima kasih atas hidup baru, terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu saat ini. Ampuni segala dosa kami, dosa tingkah laku, perbuatan, perkataan, pikiran kami yang tidak tepat di hadapan. Kami mohon diampuni Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah lama Yesus, karena lama Yesus. Haleluya. Karena lama Yesus, karena lama Yesus. Terima kasih Tuhan, bersyukur. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Hayati saudaraku yang hidup bersama Tuhan selalu besar. Selalu darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terima kasih kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan ada bersama-sama di rumah. Amin. Untuk kami membawa hati, jiwa, pikiran kami. Yes, Tuhan. Tuhan, layakkan kami untuk memuji menyembah. Layakkan kami. Layakkan kami, biarlah Engkau bertata di atas pujian. Amin. Sucikan setiap pelayan-Mu, sucikan setiap jemaat-Mu. Yes. Terlebih, sucikan hamba-Mu yang membawakan firman. Layak Tuhan.
Amin. di lepas hari. Terima kasih Bapak, kami persiapkan hati kami mulaikan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Hidup kita bukan hidup kita lagi, Amin. karena sudah ditebus dengan darah Tuhan. Yes. Biar suka-suka Tuhan atas hidup kita. Haleluya, kita naikkan pujian. Hidupku suka-suka Tuhan. Kalau kita bertanya Tuhan, hidup kita itu ekspresikan kita kasih Tuhan pada kita itu luar biasa. Amin, amin. Siap enggak suka-sukanya Tuhan? Amin. Yes. Kalau itu jangan rebel, yang suka-sukanya Tuhan. Aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel.
Kerja tidak jadi alasan. Yes. Berkat di rumah gak ada kasih air minum. Maaf saudara, saya itu rindu, tapi saya jauh di Tulungagung. Apa yo gelem jemaat iki yang Tulungagung. Kecuali aku mesti iki Pak, di travel. Ayo aku yo jauh saudara. Tapi aku rindu nek ada doa di sini ikut. Sing dikatakan ojo males, ojo remeh. Amin. Sebab setiap kali kenyataan bahkan darah Yesus sudah menebus kita. Amin. Haleluya. Amin. Aku wis karep. Bagus. Ayo deh, goyang nonton Tuhan. Aku wis Amin. Sing penting nglakon. Nanti syukur. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menjadi wanita-wanita yang menangis untukmu Tuhan. Haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus.
rapimu, menangis di bawah Haleluya, shalom semuanya. Selamat siang. Tuhan sertai berkati kita senantiasa. Lagu yang terakhir harusnya menjadi satu prinsip hidup kita sampai akhir. Sampai akhir Tuhan tutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani. Sekali lagi katakan sampai akhir, sampai akhir Tuhan tutup mata, ku tetap setia
kita semakin hidup mengasihi Tuhan sampai akhir. Saya sering menyanyikan pujian di dalam tengah-tengah ibadah pemakaman. Dan saya juga ingin seperti Yesus, seperti para rasul, sampai akhir menutup mata. Aku tetap setia pada Yesus. Tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Biar kebangkitan kita ada janji ya, ketika kita nantinya mati, suatu saat karena kuasa kebangkitan kita juga dibangkitkan bersama Yesus, memerintah selama-lamanya dalam kehidupan kekal. Haleluya. Kalau bisa ditayangkan poin-poin di depan. Baik Bapak Ibu, tema ini sama dengan tema di kunjungan. Bapaknya juga tema secara umum ya, hidup dan kemenangan Kristus yang bangkit. Jadi hidup dan kemenangan Kristus yang bangkit. Sukacita sekali saya terima tema ini. Kenapa? Inilah kunci kehidupan orang Kristen. Kita bukan mengikuti pribadi yang mati, pribadi yang jadi bangkai, pribadi yang hancur, lebur, dimakan rakyat di dalam tanah. Tapi kita lagi mengikuti pribadi yang hidup, Bapak Ibu. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Ini loh, yang kita ikuti ini pribadi yang hidup. Jadi jangan pernah tinggalkan iman kita. Bahkan kita harus tularkan kepada saudara-saudara kita, kepada anak kita. Tetap setia sampai Yesus datang kedua kalinya. Jangan pernah tinggalkan iman kita. Kita lihat dalam Roma 6:4 sebagai ayat tema kita. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Katakan amin. Next. Jadi intinya ayat ini adalah bicara seperti ini. Mati dan dikuburkan dalam baptisan, dan akhirnya kita bangkit dan hidup baru dalam Kristus. Makanya kita mengikuti sakramen baptisan yang selam. Karena di dalam baptisan yang selam kita dikuburkan, gambaran dari kematian dosa kita, dan kemudian kita muncul dari air menjadi hidup baru dalam Kristus. Inilah perintah yang Tuhan ajarkan kepada setiap orang. Karena barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan beroleh hidup kekal. Dan kunci ini tidak bisa ditawar lagi, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tinggalkan Yesus, sama saja kita tinggalkan kehidupan kekal kita. Hanya ada dua pilihan, hidup kekal atau mati dan kekal. Tetapi ketika kita mati suatu saat nanti bukan karena Bapak Ibu permisi mau bicara sudah tua, tidak. Saya sendiri mungkin masih umur 56 tahun. Bisa jadi suatu saat besok nanti saya juga mati duluan. Karena syarat mati bukan menjadi tua dulu. Syarat mati juga tidak harus sakit dulu. Orang sehat pun bisa langsung mati. Kan demikian. Tapi setiap kita sudah terima Yesus, jangan pernah takut mati. Karena hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah untung. Paulus katakan, aku ibadah, dia suka mati di dalam Kristus. Tapi kalau Tuhan suruh hidup, ya hidup bagiku ada Kristus. Dan demikian. Jadi orang Kristen itu harusnya enjoy saja, sukacita setiap saat, senang. Meser bulan uyu, iku putra di Gusti. Kan gitu, tresno lan asih, iku putra di Gusti. Meser uyu sukacita setiap saat. Kenapa? Baik mati maupun hidup kita bersama Tuhan. Ini loh bangkit dan hidup baru dalam Kristus. Arti bangkit dan hidup dalam Kristus adalah apa? Kristus yang hidup di dalam dirinya. Tangkap ini dulu secara roh kita. Jadi arti bangkit dan hidup baru dalam Kristus artinya kita kan sudah mati, daging kita sudah mati, sudah disalibkan bersama Kristus.
maka harusnya yang hidup saat ini adalah Kristus yang hidup di dalam diri kita. Sehingga ketika orang melihat kita, hidup kita, dia melihat karakter Kristus terpancar dari apa kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, dan apa yang kita lakukan. Pikiran, perkataan, dan perbuatan harus persis sama seperti Kristus. Itu baru Yesus ada di dalam hidupnya. Nanti kita akan lihat ini supaya kita tahu bersama bahwa hidup kekristenan adalah hidup kematian di dalam ketidakdiaman. Kematian dan keinginan-keinginan duniawi. Yang muncul adalah keinginan-keinginan ilahi. Karakter Kristus yang Tuhan. Karena kita ada suratan Kristus yang terbuka. Mungkin kita tidak bisa mengatakan dia secara lesan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena itu karunia khusus. Bisa-bisa kita tangkap di Indonesia ini kan demikian. Apakah Injil tentang masyarakat tidak bisa. Tetapi ketika kita ada kesempatan hidup kita, dilihat banyak orang. Loh, orang Kristen seperti ini, loh, orang Kristen seperti ini. Hidupnya itu mencerminkan kasih Kristus. Mereka akan dimenangi. Saya senang kalau saya diminta untuk melayani dalam ibadah pemakaman Bapak Ibu. Kenapa? Itu kesempatan saya untuk memberikan Injil pada banyak orang. Kalau ngomong-ngomong sebentar di depan mereka, tentu kita tidak bisa kan. Tapi ketika pemakaman hadir dan saya diminta untuk menyampaikan firman, itu ada banyak orang yang tidak percaya. Kesempatan saya. Memang ada gereja-gereja yang nolak, ini bukan cuma saya nggak mau melayani ibadah. Kalau saya oke, karena saya melayani bukan yang mati, saya melayani yang hidup. Kesempatan saya memberitakan firman Tuhan. Saya katakan Yesus Tuhan. Mau ikut silakan, kalau nggak ikut ya silakan. Tapi saya mau ikut karena dia hidup. Ada kuasa dan kebangkitannya, ada kemenangan Kristus. Dan Tuhan bukan cuma ngomong saja ketika dia berbicara, akulah kebangkitan yang hidup, tapi dia buktikan. Ada banyak orang cuma ngomong saja tapi nggak bisa buktikan. Tuhan katakan, aku ini sabar lemah lembut, belajarlah padaku. Dia juga buktikan, sabar. Ketika dia diludah, dimahkotai bumi, dicaci, dicambuk, yang keluar di mulutnya, ampuni Bapa karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini loh yang harus kita contoh. Salibkan kegagengan kita, biarlah Kristus yang hidup dalam diri kita. Kita mau belajar sampai akhir untuk menutup apa. Ayat yang kelima, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Next. Jadi intinya seperti ini. Kita jadi satu dengan kematian Kristus, maka kita juga menjadi satu dengan kebangkitan Kristus. Wah, luar biasa. Betul luar biasa. Ini janji Tuhan. Dan Tuhan sudah mati dan bangkit. Maka kalau kita menjadi satu dengan kematiannya, kita pasti dan pasti akan bangkit bersama Tuhan. Ini janji dari firman Tuhan. Kalau janji saja tidak ada buktinya, saya nggak mau ikut Tuhan. Tapi karena Tuhan berjanji dan Tuhan sudah buktikan, saya mau ke Dia. Contoh sederhana Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau mau beli HP, pasti Bapak Ibu cari HP yang mereknya sudah terkenal. Saya nggak promo ya, ada yang Samsung, ada Vivo, ada apa lagi? Oppo ya itu. Kan Bapak Ibu beli itu kenapa? Karena sudah terbukti. Dulu awal-awal Oppo keluar, saya juga ragu-ragu belinya. Ya. Apa itu? Misalkan saya tawarkan harga yang sama, mereknya beda, harganya sama, mereknya Bako, Bapak Ibu mau beli nggak? Tapi Bako harganya sama, ini nggak mau beli, kenapa? Belum terbukti. Oppo dulu bersama beberapa bulan, berapa tahun nggak laku loh. Karena nggak terbukti. Yang terbukti yang sudah mendahului, kayak Honda sekarang, sudah mulai terbukti, Yamaha sudah terbukti. Tetapi kalau ada merek baru, karena yang misalkan sepeda motor merek baru, nggak mau beli saya, mana ada ya? Kalau terbukti mas baru kita beli. Semua kalau ada buktinya kita mau ambil itu. Dan ingin saya katakan Yesus itu sudah terbukti. Amin. Dia mengatakan akulah kebangkitan hidup dan dia bangkit, dia hidup. Ini adalah masa kemenangan Kristus.
Ikuti dia. Bukan cuma ngomong saja, tapi dia buktikan. Itu yang saya bangga dengan Yesus. Sungguh bangga, Bapak. Bangga. Betul bangga dengan Yesus Kristus yang kita agungkan. Makanya saya heran dengan orang yang tinggalkan Yesus itu. Saya percaya dia belum berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Dia belum berjumpa secara pribadi. Kalau dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, pasti dia tidak tinggalkan Yesus. Hari ini kan ada banyak di media massa, artis ini, bahkan pendeta Tuhan pun bisa tinggalkan Yesus. It's okay, silakan, karena memang dijamin percaya di Indonesia. Tapi bagi saya pribadi, saya sudah mengalami pengalaman supranatural sama Tuhan. Karena saya bisa kemana-mana, saya bisa pelayanan sini. Ini loh, hidup saya tinggal sedikit kalau dihitung ya. Misalkan hidup kita 80 tahun, saya 56 tahun, kurang berapa? 24 tahun. Mepet sekali, itu kalau saya masih hidup ya. Tetapi kalau hidup saya ditentukan Tuhan 1 tahun lagi, 1 hari lagi, apalagi harus lebih semangat. Cinta Tuhan. Biar tadi itu dari mata saya dari Tuhan, aku mau doa, wah luar biasa. Sama-sama jauhnya. Harus semangat. Doa pagi. Kalau lebih jauh doa pagi di rumah, ada doa pagi online juga ada. Saya tiap hari bangun jam 4 hubungan dengan Tuhan yang saya rindukan Bapak Ibu. Saya tidak mungkin kuat menjalani hidup seharian tanpa kawal dengan doa. Doa itu kekuatan kita. Berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam cobaan. Jadi kalau kurang doa pasti jatuh. Pasti jatuh dalam cobaan. Karena Tuhan mengatakan kunci supaya tidak jatuh dalam cobaan, berdoa. Kembali ke tema tadi, hidup dalam kemenangan Kristus yang bangkit. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dalam kemenangan Kristus yang bangkit? Jawabannya sederhana, mati dulu. Kan gitu. Kita hidup dalam kemenangan Kristus yang telah bangkit. Bagaimana caranya? Mati dulu kita, baru kita bisa hidup. Yesus kan bangkitnya di awal dengan kematian. Dia mati karena dosa kita. Dia memikul dosa kita. Dia menjadi terkutuk di atas kayu salib karena dosa kita. Kalau kita lihat mahkota duri yang menancap di kepalanya, sebenarnya bukan mahkota duri, itu dosa kita. Kita juga berdosa, itu yang menancapkan di kepalanya. Kita juga mencuri, merampok, membenci, berzina, selingkuh, perceraian, amarah, segala macam itu yang menancapkan di tangannya. Itu dosa kita menancapkan di tangannya sehingga berdarah. Paku itu hanya sebagai lambang. Walaupun dalam aku sebenarnya makhluk sebenarnya, tetapi itu sebenarnya dosa kita menancapkan di tangannya. Dan dia menyucikan dosa kita. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu bebaskanku, bagaikan usah sucikanku seperti salju. Yesus korbanmu yang mulia. Karena darah kita, darah Yesus sudah menyucikan diri kita dan diselamatkan. Luar biasa Tuhan kita. Jadi intinya harus mati dulu Bapak Ibu. Tertulis dalam Roma 8:13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Bukan Tuhan katakan jika kamu hidup menurut daging, artinya hidup kita ini keinginan daging saja yang keluar. Nanti kita akan lihat keinginan daging berapa. Maka kita akan mati. Sebaliknya, jika oleh Roh Kudus kamu menyalibkan, kamu matikan perbuatan tubuhmu, perbuatan daging, kamu akan hidup. Kita pasti ingin hidup selamanya, hidup kekal bersama Tuhan. Maka salibkan kedagingan kita, matikan setiap perbuatan daging kita, sehingga kita akan hidup. Perbuatan daging dalam Galatia 5:19-21.
Ada banyak, saya catat adanya beberapa percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kebencian, iri hati, perselisihan, amarah. Nah ini harus kita matikan. Ikut Tuhan harus mati nih. Betul harus mati, aja urip lagi. Mengeluh, termasuk perbuatan gage. Rewel, aku wis gak rewel, Gusti harus. Saminkan, aku wis gak rewel, Gusti harus gak rewel. Betul gak rewel. Dia pakakno, diam saja. Orang mati, Bapak Ibu, saya bukan yang banyak orang mati ya. Apalagi dulu waktu saya otopsi jenazah, banyak orang mati. Saya bedah jenazah pakai silet tajam jedet. Dia teriak ya? Enggak. Ya tentu saja ya orang mati ya. Jadi nggak mungkin. Wah, stop. Kalau dia teriak, saya kaget ya. Saya otopsi jenazah sudah banyak kali. Jenazah saya orang Jawa bilang etet ya. Orang bilang dokter orang Jawa tega ya, tega dari dulunya diajarin gitu ya. Buka paru-paru, jantung, ginjal, gergaji kepala, dibuka otaknya. Saya tanya orang itu protes apa enggak? Sudah tahu gitu. Makanya matikan hidup kita, kedagingan kita, sehingga kalau kita diapa-apakan, dia. Amen. Seperti Yesus ketika dibawa ke kayu salib, seperti domba yang kelu yang tidak membuka mulutnya. Dia hanya berbicara 7 perkataan yang semuanya ada berkat. Ini loh karakter Kristus yang harusnya keluar. Karena dia adalah bangkit kemenangannya atas kita. Contohlah Kristus yang diam saja dia apa-apa. Salah satu amarah. Saya dulu juga suka marah kalau saya nyetir disalib. Ya, kenapa? Saya dulu nyetir ambulan Bapak itu ya. Karena di tempat saya tidak ada driver ambulan, ya dokternya yang nyetir. Bapak nyetir tidak punya wui sudah banter. Ada yang nggak minggir, ada yang nyalip juga. Berarti sama. Apa nggak tahu ini ambulan? Ada aturan undang-undang kalau ambulan harus diberi jalan kan gitu. Mereka tetap di depan, udah dituap ya gitu. Ini hati ini seperti itu. Marah. Suatu ketika anak saya ngomong ke saya, dia Pak Mobil sendiri, dia di Surabaya. Puji Tuhan kita di sini tahun depan dia sudah selesai anak kedua. Dia ngomong saya, Pak, mobilnya ditabrak orang Pak. Terus siapa Pak? Puji Tuhan ngomong gitu. Kenapa? Mau diapakan lagi? Loh Pak, nggak minta ganti Pak. Wes tak semua Tuhan yang atur. Rugi jutaan itu. Terus kenapa mau diapakan lagi? Tapi salah dia Pak. Aku wis berhenti di tikungan, berhenti. Dia tahu, belum penyok lah. Dan dia sudah ngerti, minta maaf, sudah tahu dia salah. Tapi karena dia tak punya uang, terus bagaimana Bapak itu? Marah-marah, nggak menyelesaikan masalah. Lebih baik terima kasih Tuhan, aku wis gak rewel. Kan gitu. Kenapa orang mati di apa-apakan itu tidak ada reaksi, tidak ada respon. Kalau kita sudah menyalibkan kedagingan kita, tidak akan ada amarah. Tidak akan ada amarah, tidak ada responnya kecuali ampun mereka Tuhan. Karena Tuhan tempatkan orang-orang seperti itu di sekitar kita, mencuri hak milik kita, dan jangan pernah marah, jangan pernah dendam, benci. Itu namanya memendam apa ya, bangkai ya. Saya pernah sakit hati kepada seseorang. Saya ceritakan ini, tetapi hari ini saya sudah lahir Bapak Ibu lihat, saya sudah di sini. Jadi ada seseorang yang waktu itu kecelakaan pagi-pagi karena waktu berangkat kerja kan ramai ya jalannya, pernah kecelakaan blek dia sobek luka dalam, kalau ke rumah sakit jauh, artinya di tempat saya, dan dijahitlah tangannya dan kakinya yang luka. Saya sudah katakan, Pak, lebih baik ke rumah sakit Pak, ke BPJS saja. Ini BPJS
Punya, tapi kejauhan lah, kayak di sini aja. Harganya sekian Pak, saya hitung harganya sekian, cukup banyak waktu itu. Saya nggak punya uang, sudah, saya tinggal KTP saja. Setelah saya jual semuanya selesai, dia tinggal KTP. Saudara tahu, hingga hari ini KTP-nya masih ada. Sudah 4 tahun yang lalu. Bayang waktu itu saya sudah ditipu habis-habisan. Waktu itu nggak ngerti, tapi hari ini saya ngerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Orang mati di apa-apa, diam saja. Kalau kita menyalipkan batin kita, keinginan kita, maka yang adalah berkat keluar dari mulut kita, berkat. Berkatilah karena kita dipanggil untuk memberkati. Jangan pernah takut ikut Tuhan. Ikut Tuhan tidak pernah rugi. Tidak pernah rugi, betul. Dan dibohongi banyak orang itu seringkali Bapak Ibu. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan sudah izinkan semua terjadi. Itu sebenarnya Tuhan menguji kita. Anakku itu nggak rewel, nggak ada gitu. Kalau rewel diuji lagi, kan gitu. Yang pernah sekolah, kalau nilainya jelek, diulang apa enggak? Diulang, so naik kelas lagi, diulang dari awal. Makanya lulus sekolah, naik kelas. Kalau ada orang menjengkelkan, sudah berkati. Itu kita naik kelas. Kalau kita memendam dengki, suatu itu kan Tuhan uji lagi. Oh kalau uji lagi. Siapa sih senang remedi? Kalau namanya Her, senang remedi Her, namanya Her ya bahasa Belanda. Ngulang. Suatu ketika anak saya itu nggak pinter banget, tapi juga nggak bodoh banget gitu. Dia ulangan apa IPA kalau nggak salah, ngapalkan nama-nama Latin. Pak ini sulit Pak. Ya apa caranya ngapal? Yang tanya ke saya. Gini loh ajari. Jangan anggap itu bahasa-bahasa Latin, kan ada banyak nama cacing kan aneh-aneh dari pulau terus angel. Padahal cacing bilang ya. Angel. Bagaimana caranya? Anggap aja jadi meja kursi. Ya. Dulu kan angel macam kursi meja, tak kira itu. Tapi tiap hari ketemu akhirnya apa? Baca berkali-kali kamu akan apa? Dia Pak. Lu ajar keras. Enggak tahu nilainya. Nah, Her. Ya kalau saya wes belajar lagi. Ulangi lagi. Dan berikutnya 7 kurang dikit tetap ulangi lagi. Ya Allah ini. Makanya kita gunakan yang sebaik-baiknya untuk kita lulus Bapak Ibu. Kalau ada orang yang membenci kita, ampuni di hadapan Tuhan, anakku lulus. Ya gitu. Kalau kita dibenci orang, disakiti orang, kita ganti membenci dia di hadapan Tuhan, anakku belum lulus, diuji lagi. Ketemu lagi hal serupa sampai kita dinyatakan lulus. Amarah ini kenapa biasanya orang amarah? Karena digarai kan. Orang digarai masih marah. Kembali ke tadi, orang mati digarai nggak mungkin marah. Salibkan kesakitan kita. Jangan pernah marah. Kalau hartamu dirampas, bahkan harga dirimu dirampas orang, jangan pernah marah. Marah tidak menyelesaikan masalah. Yang ada bersyukurlah, terima kasih Tuhan, ini ujian, kesempatan bagiku untuk kami naik tingkat bersama Tuhan sampai kita dewasa rohani. Tentu nggak mudah, tapi oleh roh kita bisa melewati. Galatia 5:24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Perhatikan, yang menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalibkan, dia telah mematikan hawa nafsu dan segala keinginannya. Kalau kita milik Kristus Yesus, tidak mungkin ada keinginan lagi untuk kita membenci, membalas, untuk kita menyakiti, tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang ada kita mengasihi. Kasihlah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Kan hukumnya sudah diubah. Dulu kasih sesamamu seperti dirimu sendiri kan gitu. Tapi Yesus mengatakan, aku berikan perintah baru padamu. Kasihlah sesamamu seperti aku mengasihi engkau. Berupa apa? Banyak. Wah, ini kasih yang tingkat tinggi. Kita mengasihi sama kita seperti Yesus mengasihi kita, memberikan nyawa sebagai mereka. Jadi intinya tema saat ini, hidup dalam kemenangan Kristus yang bangkit adalah hidup berbuah-buah. Hidup berbuah-buah.
Saat ini Tuhan melihat buah yang kita hasilkan, mek titik sedikit. Oh, anakku ini kok kasihnya mek sidik, dibersihkan ya Pak Ibu. Rantingnya dipotong, dibersihkan. Dan itu melakukan proses yang bagi daging kita sakit. Tapi itu proses. Kalau sudah berbuah ya puji Tuhan. Tapi kalau berbuahnya sedikit, dibersihkan, rantingnya dipotongi. Caranya dibersihkan semuanya. Kalau misalkan anggur bisa berteriak, kalau dipotong pasti dia teriak, kan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita dibersihkan, Tuhan diproses Tuhan dengan masalah penyakit kesukaan ekonomi. Sebenarnya itu kita diproses Tuhan, tapi kita tetap mengucap syukur atau tidak. Tetaplah mengucap syukur. Saya bersyukur hari ini lagu-lagunya berisikan buah roh. Tidak rewel itu buah roh. Bersuka cita itu buah roh. Saya percaya ketika jemaat tempat ini meninggikan nama Yesus dengan hidup berbuah-buah, maka dia akan menarik orang datang dari dia. Amin. Yang kita rindukan biarlah kita setiap saat mati atas perbuatan daging kita, menyalibkan perbuatan daging kita, dan kita akan hidup bersama dia. Ada orang berkenan di hatinya, mereka masuk kerajaannya kekal. Biarlah tema ini menjadi satu tema untuk tahun selanjutnya. Hidup dalam kemenangan Kristus yang bangkit, yaitu hidup dalam buah-buah roh setiap saat, setiap waktu. Ada kasih, ada sukacita, ada kelemah lembutan, kuasaan diri, kemurahan. Jadi satu karakter hidup kita. Orang melihat Yesus ada dalam kita. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Dan tidak ada artinya lagi. Tak berarti
bersama Tuhan, hidup berkenan dalam Tuhan, hidup baru berbuah-buah di kemuliaan Tuhan. Berkat untuk Tuhan yang hadir, saya percaya kami akan pulang nantinya. Kamu kuduskan pikiran, perkataan bahkan perbuatan kami sehingga sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu gembala kami kasih Bapak Pendeta Nicholas Ante. Hamba-Mu sudah melayani Engkau sekian lama. Dia percaya Tuhan, hamba-Mu tetap memerlukan pengurapan, tetap memerlukan kuasa menyertai setiap saat. Dan apapun yang hamba-Mu kerjakan dan setiap kali dan kerendahan hati, Engkau menyertai dan kuasa ajaib, menyertai sempurna dari hamba-Mu. Maka hamba-Mu serah istri, Tuhan berkati anak menantu di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan yang berjeri lelah di ladang Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggal. Dan setiap pelayan Tuhan, Bapak itu WL, kolektor, multimedia, dan siapapun yang terlibat pelayanan tempat ini, Kau tidak tinggalkan kami. Ajarkan kami dengan setia melayani Engkau sampai kami beruntuk mata. Selesainya Yesuslah kekuatan pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Kami menjalani hidup ini bersama Tuhan, dan apapun yang terjadi, jadikan hidup kami, kecantikan kami mati. Dan kami tidak berespon kecuali kami memberkati dan memberkati banyak orang. Karena pujian kuasa kemuliaan bagi Engkau Yesus. Demi nama Putra-Mu Yesus, Masya Penebus kami, harapan yang kekal, nama dan segalanya sudah bangkit bagi kami. Kami sudah terima berkat kita. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Bapak Ibu, kita akan berikan Bapak Tuhan memberikan kepala. Tuhan memberkati setiap kami, apa yang kami korbankan, Tuhan akan balas. Dan kami percaya Engkau akan membukakan setiap tingkap langit memberkati semua umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi berkat. Haleluya. Amin. Dan nyanyikan lagu pujian seperti yang dipujikan. Bapak Ibu, pengumuman minggu depan kita akan berbakti seperti biasa lagi di jam yang
sama jam 8.30 dan akan berpasti di tempat ini. Puji Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian basuh aku dengan darahmu. Nah, coba ya. Kita nyanyi pujian.
Tuhan yang mengerti hidup kami. Amin. Terima kasih buat jawaban Tuhan di hari kebangkitan-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami dapat melihat kebenaran firman-Mu, kalau kami dapat mengikuti firman-Mu, kalau kami menjalani hukum-hukum firman-Mu, maka janji-Mu adalah janji yang pasti bagi kami. Tuhan, ketika kami menyelesaikan hidup daging kami, ketika kami mau mati bersama dengan Tuhan, kami percaya kami juga akan menerima kebangkitan yang Engkau anugerahkan. Terima kasih buat firman-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Tuhan, sekalipun mungkin jumlah kami tidak besar, tetapi kami menjalankan hidup yang takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan Tuhan sudah anugerahkan berkat-berkat bagi hidup kami. Buatlah kami terus menyadari akan kematian kami, kematian atas hidup daging kami, yang kami percaya itu tidak mewarisi kerajaan-Mu Tuhan. Hidup bersama dengan Engkau, kami bangkit, maka kami akan menerima hidup yang Tuhan pasti berkati kami dengan mahkota kehidupan, dengan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Selamatkanlah kota kami Tuhan, selamatkanlah desa kami, selamatkan Tuhan tetangga di mana kami berada, selamatkan mereka Tuhan. Mereka perlu menerima ini, dan kami percaya Engkau sudah tempatkan kami sebelum kami mengakhiri hidup kami. Tuhan, pakai kami agar kami menjadi alat kemuliaan, kebanggaan, dan kehormatan bagi nama Tuhan. Jauhkan dari segala bentuk hidup yang tidak sopan, hidup yang menjauhi, hidup yang santun. Jauhkan dari pribadi kami. Biarlah kami tetap menghargai-Mu Tuhan, menghormati-Mu Tuhan, dan selalu setia mengikut dan mengikut. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Kau berkati Bapak Dr. Puspito bersama dengan ibu dan anak-anak yang sudah selesai sebentar lagi. Terima kasih buat berkat Tuhan yang terjadi. Terima kasih buat karya-Mu yang nyata. Terima kasih Tuhan, Dia tidak pernah berhenti untuk menyelesaikan hidup yang terus mempermuliakan nama Yesus. Urapi terus Tuhan, beri hikmat daripada firman kebenaran, sehingga dimanapun beliau berada, oh Tuhan, kami akan melihat gambar-Mu nyata di atas muka bumi ini. Engkau Allah yang menghidupinya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur umat-Mu yang telah datang hari ini. Kami bersama-sama pasti diberkati Tuhan. Kami percaya apa yang menjadi harapan dan doa bahkan tujuan hidup kami akan selesai di dalam rencana-Mu. Akan terbuka jalan-Mu yang paling terbaik. Engkau anugerahkan yang sakit disembuhkan yang lama. Engkaulah Allah yang kami agung dan muliakan. Terpujilah Engkau Bapa yang kami agungkan dan muliakan. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, Tuhan bersama kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan genggam kami. Kami tetap berdoa bagi pemerintah kami, baik di Kecamatan Watu Limo khususnya. Oh, para pusaka kami yang ada di kecamatan ini, baik Bapak Camat dan seluruh jajarannya, baik Bapak Polsek dengan seluruh jajarannya, baik itu juga Koramil dengan seluruh jajarannya, sampai ke tingkat-tingkat desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Watu Limo. Berkati kami sekalian, berkati desa-desa kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Hampir mayoritas
kami yang ada di daerah Watulimo ini penangkap ikan. Tuhan berkati hasil laut kami. Ya, Tuhan. Tuhan berkati, bukakan rezeki berkat-Mu. Amin, amin. Karena Engkau Tuhan yang memberkati. Ya. Itulah sebabnya kesejahteraan yang kami miliki, yang tentunya berasal daripada Tuhan. Ya. Terima kasih Bapak, kami akan pulang dan kami mau terima berkat yang Engkau anugerahkan. Kami menengadahkan kedua belah tangan kami. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit, yang kami peringati, yang kami nikmati hidupnya, dan kami juga akan memenuhi hidup kami dengan kematian, dan kami memiliki kebangkitan bersama dengan Tuhan. Dan kami tahu Roh-Mu akan bersama-sama kami sampai akhir seluruh hidup ini. Selesai di atas muka bumi ini. Dan kami berjumpa dengan Tuhan, karena Engkau menjemput kami di hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima berkat dan doa yang kami panjatkan. Haleluya! Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Bapak Ibu, di sini ada telur ya. Telur. Mari Bapak Ibu silakan ambil. Lalu saudara akan menikmati hidangan di bawah. Iya, tadi persembahan. Ya, bukan berarti saudara bayar telur ini ya. Mari dipersilakan karena ada ayat firman Tuhan di dalamnya ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari. Kita belum tutup, belum selesai. Silakan nasib sambil bersalaman dengan Bapak Dokter Puspito. Kita foto ya di depan ya. Mari kita foto ya. Sebentar, Ibu yang sudah ambil tetap di sini. Kita foto ya. Ya, satu orang satu telur. Mari yang belum dipersilakan. Bapak-bapak ke depan sini, kita akan foto dengan Bapak Dokter. Gitu ya, hambanya Tuhan. Silakan. Ayatnya dipegang. Ya, puji Tuhan. Mari Pak Dokter. Mari saudara ambil telurnya. Pasti semua dapat. Ya. Oh iya. Kami pakai ini Pak, apa namanya? Sebab tidak ada nama lain yang boleh kita puji selain hanya nama Yesus. Yang sepakat katakan amin. Amin. Suara-suara bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara.